Hari ini kita mau bahas tentang ABC kalau ketemu pasien yang tidak sadar. Oke teman-teman, sesuai janji aku akan bahas tentang ABC. Apa itu ABC? Prinsipnya adalah ketika kita menemukan pasien yang tidak sadar, kita lakukan mulai dari A, B, C. Ini yang penting dilakukan sebagai pertolongan pertama. Oke, apapun kasusnya, ini yang pertama dulu. Langsung aja, A adalah airway. Artinya apa? Kita harus pastikan pasien itu punya saluran nafas yang aman, tidak ada sumbatan. Salah satunya dengan cara menarik lidah. Mungkin terlalu invasif di masa sekarang dan mungkin nggak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Miringkan kepala pasien, paling tidak supaya lidahnya itu tidak jatuh ke belakang, menutup jalan nafas. Kalau misalnya kita lihat pasiennya ini ada resiko muntah atau banyak lendirnya juga, dengan cara memiringkan kepala pun itu juga akan sangat bermanfaat supaya lendirnya tidak jatuh ke belakang. Kalau misalnya kita ketemu pasien ini karena tersedak dan lain-lainnya, kita bantu untuk keluarkan benda yang menyumbatnya itu. Teman-teman bisa Google aja namanya Heimlich Maneuver untuk orang dewasa, atau kalau anak-anak bisa dipukul-pukul punggungnya. Ini sangat membantu untuk pasien-pasien yang tersedak. Lanjut ke B, breathing. Maksudnya adalah prinsipnya adalah kita harus pastikan oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Oke, kalau misalnya kita ketemu di jalan atau di mall atau dimanapun itu kita nggak segampang itu dapat oksigen, I know. Tapi kalau bisa ada akses untuk dapat oksigen, segera kasih oksigen ke pasiennya. Dengan memberikan oksigen, kita bisa memastikan supaya tubuhnya tetap mendapatkan asupan oksigen secara cukup dan kuat. Di mana dua organ yang sangat-sangat butuh oksigen, yaitu jantung dan paru-paru. Begitu dua organ ini bermasalah karena kekurangan oksigen, rusak dan sifatnya permanen. Terakhir kita masuk ke C atau circulation, bicara tentang aliran darah. Prinsip ketika bicara tentang aliran darah ini sebenarnya luas banget. Aku akan coba rangkum aja teman-teman supaya singkat. Pertama, kalau misalnya memang ada sumbatan di aliran darah, misalnya pada pasien-pasien yang penyakit jantung koroner dan lain-lain, ya circulation-nya adalah bicara tentang kita bebaskan sumbatannya. Ketika bicara circulation-nya adalah pasien yang jantungnya tidak bergerak, berhenti, maka yang kita harus lakukan adalah RJP. Kita lakukan penekanan pada dada, mensimulasikan seolah jantungnya itu bisa berdenyut, dipaksa berdenyut dari luar. Supaya apa? Sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh itu tetap terjaga. Jadi prinsipnya circulation adalah itu, memastikan aliran darah tetap berjalan. Lain kasusnya lagi kalau misalnya kita ketemu pasien-pasien yang perdarahan, habis kecelakaan, darah di mana-mana, pasiennya tidak sadar. Kalau yang kayak gini prinsipnya adalah gimana caranya kita harus dapatkan cairan atau darah pengganti untuk pasiennya ini. Ya mungkin harus dilakukan di rumah sakit tentunya. Bottom line dari semuanya, ketika kita mau melakukan ABC, jangan lupakan satu kunci yang penting, yaitu adalah segera telepon ambulans atau tim medis. Teman-teman bisa pencet 112, itu aku rasa di semua kota sekarang sudah jadi hotline untuk ambulans atau hotline untuk kegawat daruratan di bidang medis. Nah, teman-teman bisa hubungi supaya dalam proses teman-teman membantu pasien yang tidak sadar ini, otomatis tim medis juga segera datang sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih cepat. Aku harap dengan kita mengenal ABC ini, kita bisa sangat-sangat membantu, terutama kalau misalnya kita ada orang-orang terdekat kita yang tiba-tiba tidak sadar. Proses ke rumah sakit sendiri kan juga butuh waktu. Paling nggak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa bermakna buat keselamatan pasien. Oke, semoga teman-teman belajar sesuatu. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Subscribe, kalau belum subscribe, klik di bawah sini. Gratis teman-teman, tapi itu sangat membantu. Oke, thank you sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.